Shalom, puji Tuhan. Pada saat ini kita dapat meneruskan pendalaman Alkitab, kitab Yesaya. Sekarang adalah sesi yang ketiga mengenai kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 20. Saya beri judul Ibadah yang Sejati. Minggu depan kita akan melihat di pasal 1 ayat 21 sampai dengan 31. Nah, sebelumnya marilah kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin dan memberi kesempatan pada kami semua untuk belajar sebagian firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya dapat mengerti dan melaksanakan perintah Engkau, supaya kami juga dapat Tuhan mengerti dan melaksanakannya dengan sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa syukur. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Yesaya yang akan kita pelajari hari ini adalah dari pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Minggu yang lalu sudah belajar pasal 10 ayat 1 sampai dengan 9. Sekarang dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 20. Saya akan membacakannya dari terjemahan baru edisi yang kedua. Demikian bunyinya. Ibadah sejati. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin Sodom. Pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Apa itu gunanya bagimu kurbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu dengan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan lemak anak lembu gemuk. Darah lembu dan anak kambing domba tidak kusukai. Ketika kamu datang di hadiratku, siapakah yang menuntut darimu sehingga kamu menginjak-injak pelataran baitku? Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal menjijikkan bagiku. Perayaan bulan baru dan sabat atau pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat perkumpulan raya disertai kejahatan. Perayaan bulan barumu dan hari-hari rayaku aku benci. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku sudah lelah menanggungnya. Ketika kamu menadahkan tanganmu, aku akan menutup mataku terhadap kamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan matamu. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara-perkara janda-janda. Marilah. Baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau taat, kamu akan memakai hasil baik dari negeri ini. Namun, jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Kita sudah melihat Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Mengajarkan kita semua tentang panggilan Tuhan kepada kita semua untuk mau mendengar. Untuk mau memasang telinga. Tentang apa? Tuduhan Tuhan. Dakwaan Tuhan terhadap umat manusia. Karena apa? Mereka dianggap umat manusia tidak berpengertian.
tidak ada pengetahuan, tidak sadar mana yang benar, mana yang salah, tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dan pilihannya, tidak dewasa, dan tidak mau mengakui Tuhan. Nah, sekarang kita diminta untuk supaya apa? Mau mendengarkan dan memasangkan telinga kita untuk apa? Mendengarkan dakwaan Tuhan yang Maha Suci. Ingat Tuhan yang sudah mengasuh dan membesarkan kita, merawat kita, jangan lagi memberontak. Dan kalau bersalah, cepat bertobat, tinggalkan jalan yang salah, tidak semakin keras kepala, tetapi segera kembali kepada Tuhan semasa masih ada kesempatan. Tuhan dengan kemurahannya masih meninggalkan kita di dunia ini, tidak semua dimusnahkan seperti Sodom dan Gomora, supaya kita berhati-hati dalam tindakan kita. Itu adalah ringkasan garis besar dari Yesaya pasal 1 ayat 1 dan 9. Sekarang kita melihat garis besar daripada Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai dengan 20 itu apa? Dikatakan di ayat 10 dimulai juga dengan dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin Sodom, pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Bandingkan, di sini ternyata hampir sama seperti yang di pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, yaitu dengarlah. Di sini juga disebut pasanglah telinga, sama saja. Dengarlah firman Tuhan. Siapa yang suruh dengar? Para pemimpin Sodom, yaitu kota yang dihancurkan Tuhan, pemimpinnya. Lalu yang suruh mendengarkan siapa? Mendengarkan apa? Pengajaran Allah, rakyatnya Gomora. Nah, ini kalau dilihat ini, kedua bagian ini banyak juga satu-satu dengan lainnya itu saling mendukung. Dengarlah dan pasanglah telinga. Firman Tuhan itu juga sama seperti pengajaran Allah. Jadi itu sama, dengarkan firman Tuhan, pasanglah telinga pada pengajaran Allah. Siapa yang suruh dengarkan? Pemimpin Sodom dan rakyatnya Gomora. Nah, di sini adalah siapakah mereka ini? Yaitu orang yang sebagian ditinggalkan. Ingat di pasal 9, enggak semua dihabiskan, masih ada sebagian ditinggalkan, itu kemurahan Tuhan. Jadi sekarang harus dengarkan ini, orang yang di sebagian di Sodom dan Gomora ini. Nah, di sini ini tentang apa? Ada dua bagian, yaitu perkataan Tuhan dimulai dengan ayat 11, itu dibagi menjadi dua bagian, bagian yang negatif dan bagian yang positif. Bagian yang negatif itu bagian yang ditolak oleh Tuhan, yaitu ayat 11 sampai dengan 15. Lalu nanti kita akan melihat bagian yang positif nantinya, yaitu yang diminta Tuhan di ayat 16 dan 17. Lalu ajakan Tuhan di ayat 18 sampai 20. Nah, sekarang kita melihat bagian yang negatif dulu, yaitu yang ditolak oleh Tuhan di ayat 11 sampai 15. Tuhan mengatakan di ayat 11 sampai 15 berbagai hal yang ditolak, yaitu apa? Pengorbanan. Berbagai pengorbanan itu ditolak Tuhan. Loh, maksudnya gimana? Bukankah manusia ini, mereka ini memberikan kurban-kurban bakaran ini? Bukankah itu untuk menghormati Tuhan? Tok Tuhan malah menolak. Dikatakan ayat 11, apa gunanya bagiku kurbanmu yang banyak-banyak?
firman Tuhan. Aku sudah jemuh dengan kurban-kurban bakaran berubah domba jantan dan lemak anak lembu gemuk. Darah lembu dan anak kambing domba tidak kusukai. Jadi di sini Tuhan mengatakan, gunanya apa? Kok banyak kurban-kurban? Loh, orang membawa kurban itu kelihatannya kok bagus ya memberikan pada Tuhan. Tapi Tuhan malah tidak senang. Aku jemuh, aku bosan dengan kurban. Kurbannya ini bagus loh. Kurban bakaran, domba jantan, anak lembu yang gemuk, bukan yang kurus-kurus. Dan darah lembu dan anak kambing domba. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak menyukainya. Apa yang menyebabkan Tuhan tidak senang dengan kurban-kurban bakaran seperti itu yang banyak-banyak? Dikatakan di ayat 12, ketika kamu datang di hadiratku, siapakah yang menuntut kamu itu darimu, sehingga kamu menginjak-injak pelataran baitku? Dan ayat 13, jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal menjijikkan bagiku. Perayaan bulan baru dan sabat atau pertemuan-pertemuan. Aku tidak akan tahan melihat perkumpulan raya diserta kejahatan. Jadi Tuhan ini bukannya nggak mau nerima persembahan. Tapi yang membuat Tuhan itu tidak senang itu karena apa? Ternyata sudah dijelaskan di ayat 13. Persembahannya mereka ini, korban bakarannya mereka ini adalah apa? Disertai kejahatan. Jadi dengan kata lain, sekaligus berbuat kejahatan, sekaligus kelihatannya bagus memberikan kurban persembahan pada Tuhan. Tapi di lain pihak melakukan kejahatan, itu yang Tuhan gak senang. Dengan kata lain ada orang yang saya tahu, dia ini berani berkorban, berani memberikan banyak untuk Tuhan. Untuk apa? Seakan-akan seperti menarik Tuhan. Supaya Tuhan ini mau menerima dia, padahal dia di pihak yang lain berbuat banyak kejahatan. Tuhan gak senang seperti itu. Dikatakan, kamu di hadirat Tuhan, siapa yang nyuruh kamu datang ke bait Allah? Bawa ini kurban-kurban, malah mengatakan ini, menginjak-injak pelataran Tuhan. Aku gak minta itu Tuhan. Tuhan mengatakan, kamu persembahan itu sia-sia. Persembahan dupa menjijikkan bagi Tuhan malah dikatakan. Ada perayaan-perayaan, bulan baru, perayaan sabat, pertemuan Tuhan. Tuhan juga gak senang. Tidak tahan melihat karena ada disertai kejahatan. Jadi Tuhan tidak mau menerima kurban bakaran persembahan lainnya. Persembahan dupa dan pertemuan-pertemuan perayaan sabat dan perayaan lainnya. Karena apa? Karena ini disertai kejahatan. Dikatakan di ayat 14, perayaan bulan barumu dan hari-hari rayaku, aku benci. Semua itu menjadi beban bagiku, aku sudah lelah menanggungnya. Di sini Tuhan sekali-kali lagi menunjukkan bahwa dia tidak senang. Tuhan benci dengan berbagai perayaan itu, bahkan menjadi beban bagi Tuhan. Bukan hanya itu aja. Tuhan mengatakan, ketika kamu menadahkan tanganmu, aku akan menutup mukaku terhadap kamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Loh, di ayat 15, orang anak-anak Tuhan menadahkan tangan untuk berdoa. Kok malah tidak boleh? Kok Tuhan malah dikatakan menutup mataku terhadap kamu? Tuhan tidak mau melihat. Dan orang berkali-kali datang berdoa pada Tuhan, Tuhan gak mau gubris. Dikatakan berkali-kali berdoa, aku tidak mau
membuka matanya, ditutup, tidak mau lihat. Dan aku tidak tahan mendengar doa-doamu. Jadi di sini doa-doa seharusnya sesuatu yang baik, tetapi kok malah ditentang oleh Tuhan. Karena apa? Di ayat 15 bagian akhir dikatakan, sebab tanganmu penuh dengan darah. Dengan kata lain, orang yang di satu pihak kelihatannya begitu religius, begitu dia ini mau berdoa, begitu mau merayakan perayaan ini itu, tapi di pihak lain melakukan berbagai kejahatan. Tangannya penuh dengan darah, dengan kata lain, tangan-tangannya yang dipakai untuk menengadah kepada Tuhan adalah tangan yang dipakai untuk membunuh sesamanya manusia untuk ini kepentingan mereka sendiri. Jadi penolakan Tuhan terhadap doa disebutkan dengan Tuhan menutup matanya, tidak mau melihat, tidak peduli. Meski berkali-kali berdoa, Tuhan juga enggak mau. Tuhan tidak mau mendengarkan. Sebab jelas tangannya penuh darah, penuh kekerasan. Sehingga gambaran yang berdarah-darah itu membuat Tuhan tidak mau mendengar. Di sini kita melihat bagaimana dengan diri kita sendiri. Kita kelihatannya beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguhkah hati kita beribadah pada Tuhan? Kita ini mau datang kepada Tuhan, mau memperhatikan persembahan ini itu, mau berdoa ngangkat tangan kita. Sungguh-sungguhkah hidup kita sudah benar? Tuhan tidak mau orang yang di satu pihak kelihatannya bagus, di pihak lain ternyata di sini dia ini adalah tangannya berlumuran darah. Kelihatannya di sini ini datang ke hadirat Tuhan dengan berbagai persembahan, tapi Tuhan gak mau menerima. Tidak kusukai. Karena apa? Penuh kejahatan. Jadi Tuhan melihat bukan yang hanya di depan mata orang dilihat, tapi Tuhan melihat keseluruhan di dalam hatinya yang tersembunyi pun Tuhan melihat. Yang mana yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang sepertinya ini membeli Tuhan. Aku dibeli dengan korban-korban lalu Tuhan supaya baik. Tidak, Tuhan tidak mau seperti itu. Nah, sekarang hal yang lain. Tadi hal yang negatif. Sekarang hal yang positif di pasal 1 ayat 16 dan 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi tadi ini kalau di ayat yang ke-11 sampai 15 tentang hal-hal yang negatif yang ditolak oleh Tuhan, Tuhan gak senang. Tapi di ayat 16-17 ini hal-hal yang positif yang diminta oleh Tuhan. Apa yang diminta oleh Tuhan yang harus kita semua lakukan? Dikatakan ayat 16, basuh dan bersihkanlah dirimu. Jadi sudah basuh, ini biasanya membasuh tangan, membasuh muka, membasuh kaki. Bersih, kita membersih dengan mandi, membersihkan semuanya. Kita diminta ini, hidup kita ini jauh dari kejahatan. Dosa-dosa ini dihilangkan, dibasuh dengan darah Yesus Kristus. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Jadi Tuhan bisa melihat di mana saja kita berada. Tuhan Maha tahu. Dikatakan jauhkanlah perbuatan jahat. Jangan lagi melakukan perbuatan jahat. Kalau mau diterima Tuhan, jangan berbuat jahat lagi. Berhentilah berbuat jahat. Jadi
sudah disuruh menjauhkan, malah dikatakan lagi berhenti. Jadi jangan melakukan lagi. Jangan melakukan lagi perbuatan dosa. Apapun juga Tuhan minta kita berhenti. Tidak melakukan lagi sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Lalu yang harus kita lakukan apa? Belajar berbuat baik di ayat 17. Usahakanlah keadilan. Jadi berbuat baik pada semua orang. Dan juga usahakan keadilan. Ada keadilan. Yang kejam dikendalikan. Lalu membela orang-orang yang lemah. Siapakah orang-orang yang lemah yang harus dibela? Yaitu hak daripada anak-anak yatim. Anak-anak yatim tidak ada orang tua yang membela mereka lagi. Mereka ini diminta supaya apa? Supaya dibela anak-anak yatim ini. Dibantu. Dan juga perkara para janda diperjuangkan. Di sini kita melihat. Di ayat 16-17 kita melihat. Kita adalah diminta untuk berubah. Tadi itu di ayat 11 sampai 15 itu adalah hal-hal yang tidak disenangi Tuhan. Kita di sini di ayat 16-17 diminta berubah. Perubahan bukan sikap saja, tapi perubahan tingkah laku. Menekankan yang baik, perbuatan yang baik, berusaha untuk supaya adil, supaya tidak ikut-ikutan dengan orang jahat, tapi bisa mengendalikan diri, mengendalikan orang kejam, dan membela orang-orang yang lemah, termasuk anak yatim, dan juga perkara para janda. Di sini, para pemimpin pada umumnya diperintahkan untuk menggunakan pengadilan yang mendasar, melindungi orang yang tidak punya bantuan, tidak bisa melindungi diri sendiri, yaitu anak yatim dan perkara janda. Jadi di sini Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan melupakan orang-orang yang juga lemah. Jadi ada isu etis dan isu keadilan. Lalu di ayat 18-19 ini adalah ajaan daripada Tuhan. Kalau tadi 11-15 adalah hal-hal yang negatif yang ditolak Tuhan. 16-17 ini merupakan hal positif yang Tuhan menyuruh kita berubah untuk berbuat sesuatu yang lebih positif kepada Tuhan. Dan yang ayat 18-20 merupakan ajaan daripada Tuhan. Di sini ini nada pembicaraan Tuhan berubah dari penggugat. Sekarang tidak lagi menuduh, tidak lagi menjatuhkan hukuman. Tetapi sekarang ini Tuhan membantu supaya kita semua mau belajar. Mau diajak berperkara. Maksudnya apa? Mau diajak rundingan di pengadilan ini apa? Dikatakan Tuhan ini lebih ingin lihat hasilnya, bukan hukumannya. Tuhan ini mau melihat, dikatakan, dosamu seperti kermisi, dosamu itu merah seperti kermisi, dosamu itu merah seperti kesumba, akan diputihkan, akan dimurnikan. Ini tawaran daripada Tuhan kepada kita semua. Merupakan cinta kasih, ajaan kepada kita semua. Dikatakan di ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dengan kata lain, di sini Tuhan mengatakan kepada kita suatu ajakan. Suatu ajakan bahwa akan ada perubahan besar. Tuhan menyatakan belas kasihan dan mengajak kita semua umat Tuhan supaya mau meninggalkan dosa-dosa kita. Dan Tuhan mengatakan dosa yang besar itu, yang merah seperti kermisi, merah juga seperti kesumba,
itu akan berubah menjadi putih. Berarti mau dibasuh oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, darahnya dicurahkan bagi kita semua, bisa membasuh semua dosa kesalahan kita. Kita ini bisa diampuni oleh Tuhan. Tuhan dapat menerima kita sekali lagi. Nah, selain itu Tuhan mengatakan di ayat 19, jika kamu mau taat, kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. 20, namun jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Loh, jadi tadi ini ajaan Tuhan, ayo kita ini berunding, berperkara. Dosamu ini mau tak saya ampuni. Nah, kita yang merah akan menjadi putih seperti salju. Nah, di sini ini tapi disertai dengan 2 ayat lagi dikatakan, kalau kamu taat, kalau mau taat, jadi mau mendengarkan dan mau taat, maka akan ada kebaikan. Kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Ada kebaikannya. Tapi kalau kamu tidak mau dan melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan pedang. Jadi Tuhan sudah memberikan kita gambaran orang yang taat kepada Tuhan akan diberkati Tuhan. Tapi orang yang melawan memberontak Tuhan akan dihukum, dimakan oleh pedang. Dengan kata lain akan mengalami kecelakaan. Di sini Tuhan mengatakan firman-Nya di ayat yang 20, sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Ini adalah dari Yesaya. Jadi tadi kata-kata bukan katanya manusia, Yesaya, tapi Tuhan sendiri yang sudah berbicara. Kalau begini kita sudah melihat Tuhan Allah sudah dengan kasih-Nya memberikan kepada kita semua, menawarkan keselamatan. Tapi umat Israel terus-terus berdosa bagaimana? Kita diminta supaya belajar. Jangan seperti umat Israel yang terus-terusan. Kita harus datang kepada Tuhan, menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Kita diminta di sini supaya belajar. Tuhan yang Maha Kuasa itu enggak mau disuap dengan hal-hal lahiriah. Dengan tanpa pertobatan sesungguhnya. Enggak mau itu apa-apa ini. Yang dikatakan tadi dengan berbagai perayaan, disuap ini itu, dengan kurban ini itu. Enggak mau, tapi harus ada pertobatan. Tuhan bosan dengan kurban bakaran, domba-domba yang lemak dan darah sapi, jantan dan domba kambing. Kalau ini diberikan dengan tanpa pertobatan, disertai dengan kejahatan, Tuhan gak suka. Tuhan juga gak suka orang datang ke bait Allah bukan sesungguhnya hatinya ke sana, tapi hanya supaya kelihatannya bagus di hadapan Tuhan. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan juga gak mau perayaan hari baru, hari Sabat, pertemuan keagamaan. Kalau hanya sekedar perayaan tapi hatinya tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yaitu semua itu dinodai dengan dosa. Tuhan tidak mau menerimanya. Doa-doanya mereka pun ditolak karena penuh darah. Tuhan lebih menyenangi orang yang mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri, dan Tuhan mau juga orang yang mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bertobat, yaitu membasuh dirinya dengan bersih, dosanya itu dibuangkan, berbuat baik, keadilan, memberantas penindasan, memberikan hak pada anak yatim, membela perkara para janda. Tuhan mau berbelas kasihan, mengampuni dosa yang besar. Ketaatan datangkan berkat, menghasilkan yang baik. Tetapi penolakan pada firman Tuhan dan penolakan dan pemberontakan pada Tuhan mendatangkan celaka, pedang, dan bisa kita dimakan oleh pedang, dibinasakan. Maka marilah kita
Melalui kitab Yesaya ini, kita belajar menjadi orang yang mau mendengarkan nasihat firman Tuhan dengan mau taat. Marilah kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Engkau telah membantu kami semua untuk sebagian renungan firman Tuhan ini. Kami sudah belajar Tuhan, Engkau menghendaki kami semua menjadi orang yang mau taat. Dan juga Tuhan supaya kami semua ini datang mencari Tuhan. Sesungguhnya bukannya hanya untuk menutup-nutupi dosa, tapi Tuhan supaya kami mau datang pada Tuhan. Membereskan dosa-dosa kami. Tuhan tolong kami semua. Supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus doa syukur. Amin. Nah, kita sudah selesai pasal 1 ayat 1 pasal 1 ayat 10 sampai 20. Minggu depan kita akan memulai pasal 1 ayat 21 sampai 31. Sampai kita bertemu kembali. Terima kasih.